Katakanlah sekarang bahwa aku tak bahagia. Aku punya rasa tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Ku rela kau dengannya, asalkan kau bahagia. Oke, yang pasti harapannya adalah dengan adanya konser 15 tahun ini, semua pecinta Armada di sini kalian bisa bersenang-senang, bisa juga bernyanyi bersama, dan juga bisa lebih dekat dengan Armada, dan yang pastinya memberikan satu experience yang berbeda dari konser-konser yang sudah ada. Itu. Selanjutnya dari Bapak Ganjar, Bapak. Gimana Pak? Harapannya untuk 15 tahun Armada Berkarya ini Pak? Oke, kalau harapannya sudah pasti acaranya semoga lancar ke depannya. Kemudian menjadi satu hiburan yang berbeda, yang seperti tadi Pak Wahyu sampaikan. Sesuatu hiburan yang berbeda yang bisa semua orang menikmati dari semua usia. Dan yang pasti kita akan support daerah-daerah di Indonesia untuk maju bersama. Seperti yang tadi teman-teman Armada sampaikan, bahwa perjuangan itu nggak ada hentinya. Jadi kita sama-sama berjuang untuk teman-teman kita. Terima kasih Bapak Ganjar selaku label BMC ya, yang menaungi Armada nih. Jadi kalau misalnya kalian dengar lagu-lagu Armada saat ini itu dinaungi sama Bapak Ganjar ini, wah luar biasa ya. Nah, tadi udah dengar nih semua cerita dari personil Armada sendiri, ada Bapak Wahyu juga, ada Bapak Ganjar juga. Sekarang kita beralih ke teman-teman media nih ya. Waktunya rekan-rekan media untuk bertanya. Nah, 3 orang pertanyaan pertama akan mendapatkan hadiah. Hadiah secara langsung, hadiahnya bisa mobil, rumah, motor, bisa apa aja ya kan. Langsung angkat tangan aja yang ingin bertanya. Boleh? Ibu yang pakai baju merah. Boleh diperkenalkan dulu nama dari media mana? Selamat sore semuanya. Saya Kristi dari Berita Rakyat Nusantara. Tes Berita Rakyat Nusantara. Oh, yang saya tanyakan, Armada ini bangkit lagi di konser 15 tahun berkarya. Nanti tanggal berapa dan di mana, temanya apa? Apakah sudah ada rilis lagu yang baru untuk konser ini? Terima kasih. Tanggal berapa, di mana, dan temanya apa katanya? Boleh langsung dijawab? Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Insya Allah nanti Bismillah semoga lancar, semoga sesuai dengan yang kita schedulekan. Kick off-nya di Medan tanggal 8 Oktober, Insya Allah. Tanggal 8 Oktober. Kalau ditanya temanya bagaimana, terus list lagunya apa aja. Soal tema yang pasti kita tuh, ini kan kita yang saya bilang di awal tadi bahwa ini penantian 15 tahun. Kami tuh biasanya cuma jadi pengisi acara doang gitu. Datang manggung sesuai list yang meng-hire-nya pengen gitu. Nggak pakai gimmick apapun, nggak pakai konsep apapun, ya naik atas panggung nyanyi beres. Nah kalau kali ini kita punya insya Allah ada beberapa yang kita siapkan yang terbaik pastinya yang kami bisa usahakan gitu. Cuman memang saya nggak bisa cerita bentuknya detailnya seperti apa. Terus kalau untuk list lagu, alhamdulillah kita sudah ada 6 album sekarang dari 2007 sampai sekarang sudah ada 6 album alhamdulillah. Dan di 6 album ini alhamdulillah sudah punya single itu lebih dari 15 kalau nggak salah saya rasa.
kalau single yang jadi single aja gitu, lagu-lagu yang naik ke pendengar gitu 15 sih lewat ya. Jadi insya Allah lagu kita akan nyanyikan lagu-lagu yang singalong lah. Jadi kita pengennya nggak ada istirahat tuh dari awal kita perform sampai terakhir tuh semua orang nggak ada yang istirahat buat nyanyi, karena kita akan kasih lagu yang familiar, lagunya Armada sendiri, bukan lagu orang lain gitu. Tepuk tangannya sudah terjawab semuanya. Tapi sebelum ke pertanyaan berikutnya, Cema mau ngasih dulu nih hadiah buat ibunya. Jadi ini bukan cuma buat belaka ya, drill nih, langsung dikasih hadiah untuk 3 orang pertanyaan pertama. Sama-sama. Sekarang langsung angkat tangannya siapa? Boleh. Langsung perkenalkan diri dan dari media mana? Tes, ya, selamat sore, saya Gunawan dari software.com. Pertama, selamat ya buat Armada konser tunggalnya ini. Saya ada beberapa pertanyaan ya Pak. Yang pertama, ini kan konser tunggalnya Armada ya di 15 kota Indonesia. Apakah di setiap kota melibatkan submission musisi-musisi lokal? Karena kan emang genrenya mungkin mirip-mirip ya. Ada yang diajak kah seperti itu satu sih. Terus yang kedua, seribet apa sih Riders Technical Armada di setiap kota? Apakah bawa spek yang sama? Apa untuk menghasilkan suara yang mungkin karakternya Armada sendiri? Mungkin dari saya itu sih. Terima kasih. Terima kasih Mas. Mungkin ini bisa kita bocorin. Jadi memang yang diangkat itu karena kami ini adalah perantauan, terus kami pengen mengangkat lokal heroesnya di setiap kota gitu. Tapi di sisi musisi. Jadi insya Allah nanti akan ada lokal heroes yang kami ajak untuk ikut manggung di setiap kotanya. Tapi maksudnya kalau Medan ya berarti kita bawanya orang Medan, asli orang Medan dan musisi Medan gitu. Dan semua orang Medan tahu gitu. Dan bukan penyanyi yang sudah punya kaliber besar gitu. Kalau kami pengennya enggak, tapi kayak ya bisa jadi band indie-nya, bisa jadi musisi penyanyi yang lagi jadi kebanggaannya di sana gitu, atau yang lagi famous di sana. Jadi yang kami yang akan kami bawa tuh yang itu. Terus kalau ditanya soal spesifikasi, nah ini yang enaknya sekarang gitu. Kalau biasanya di tiap kota tuh kadang-kadang riders kita bisa acak-acak gitu. Maksudnya kita udah punya riders yang paten gitu, tapi tiba-tiba karena lebih ke apa sih? Allahu Akbar. Pokoknya ya udahlah, yang penting jalan gitu. Menerima keadaan. Nggak menerima keadaan juga sih, tapi ya begitulah. Nah kalau yang sekarang alhamdulillah di kota yang pertama sampai kota 15 speknya sama semua. Jadi secara kualitas sound, lighting, panggung, semua segala macam. Insya Allah nanti sama. Sedikit menambahkan, jadi nanti di setiap kota kita rencananya akan melibatkan nggak hanya musisi lokal, tapi budaya lokal juga kita akan angkat. Jadi memang di setiap daerah kita akan angkat budaya lokal, musisi lokal, bahkan UMKM lokal. Jadi untuk teman-teman di daerah, di kota-kota yang akan kita tuju, jika teman-teman memiliki bakat di musik, tari, atau kesenian daerah, budaya, dan UMKM, bisa langsung DM ke Instagramnya Armada atau Instagramnya SRN Entertainment atau ke VMC Musik. Jadi biar bisa kita kurasi begitu. Jadi kesempatan terbuka untuk 15 kota yang akan kita kunjungi nanti. Ada target satu kota berapa submission nggak Pak? Kurasinya gimana? Memiliki oleh kota atau Bapak ini ada berapa band lokal yang mainnya?
Target sih nggak ada ya, cuman ya minimal 1 lah. Minimal 1. Tapi memang itu tadi yang Ganjar bilang, kami tuh pengen mengangkat kedaerahannya itu juga gitu. Karena kami juga merasa kami ini orang daerah ya. Gitu. Jadi pengen ada sesuatu yang diangkat lah dari situ. Opening bisa jadi opening, bisa jadi kolaborasi. Iya, nah, bukan belum tahu sih, lebih ke biar ambigu aja. Soalnya kalau dikasih tahu sekarang nggak ada yang nonton, udah ketahuan. Gitu. Kalau misalnya dari Mas Wahyu sendiri nih, gimana? Mau kasih kisi-kisi untuk konser Armada ini nggak Mas? Ya, thank you. Tadi udah disampaikan semua sama teman-teman kan. Kalau untuk visi-visi, saya rasa tadi udah cukup jelas ya. Yang pasti kalau sekarang saya lebih ke teman-teman yang memang fans sama Armada, cek kita punya sosial medianya. Disitulah kalian akan tahu apa yang akan kita lakukan. Ikuti terus perkembangannya dan juga perjalanannya. Itu dari situ ya. Cukup lengkap banget nih penjelasannya ya dari ketiga orang ini. Langsung kita kasih hadiahnya dulu nih kepada Mas Gunawan. Terima kasih atas pertanyaannya dan mudah-mudahan cukup terjawab pertanyaannya. Sekarang pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir untuk yang mendapatkan hadiah. Tapi setelah itu nggak ada hadiahnya, nggak apa-apa ya. Boleh Pak Wahyu pilih yang mana? Cap cip cup nih kira-kira. Dari televisi ada? Dari MNC. Boleh diperkenalkan namanya dan dari media mana? Selamat sore, saya Titi dari Behind the Song MNC Channel. Selamat Mas Rizal dan teman-teman atas 15 tahun rencana konsernya. Saya mau nanya pertama ke SRM, Mas Wahyu. Konser ini digelarnya secara gratis atau memang ada konser ada tiketnya? Itu kalau misalnya ada tiketnya dari berapa sampai berapa? Terus buat Mas Rizal, ada artis nasional atau band yang dilibatkan nggak nanti untuk konser ini? Dan konser pertamanya di kota mana? Dan tanggal berapa kalau boleh tahu? Itu aja, makasih. Silakan dari Bapak Wahyu dulu. Oke, thank you. Mbak siapa nih, Mbak? Oke, thank you. Pertanyaan pertama mengenai ada tiket atau tidak, kan? Ya, kita ada tiket ini. Tapi tiket ini juga yang pastinya pasukan Armada itu affordable. Itu yang pertama. Yang kedua di kota pertama itu akan berbeda tanggal 8. Itu ya, untuk jelasnya. Harga tiketnya setelah ini akan rilis. Oke. Selanjutnya dari Armada. Tadi yang gue sampaikan ke Mas bahwa yang diutamakan adalah local heroes, tapi nanti memang ada di beberapa kota yang apa istilahnya special guest gitu ya, teman-teman yang sudah kalibernya nasional gitu. Antara dua, kalau laki-laki perempuan. Aman ya, jawabannya aman. Diplomatis. Antara dua, kalau nggak sendiri dia grup. Mungkin ditunggu aja ya biar surprise gitu kan. Nanti pas kedatangannya, kemunculannya langsung terkejut semuanya. Masih ada yang mau menambahkan? Sudah cukup. Terima kasih Mbak Behind the Song, kebetulan itu acara saya sendiri ternyata ya. Saya hostnya Mbak. Mbak lupa sama saya ternyata. Terima kasih Mbak. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Boleh langsung diperkenalkan dan dari mana? Sore, Irul, Berita 1. Selamat buat Armada 15 tahun. Berkarya bukan hal yang sebentar. Saya ingin tanya terkait dengan konser ini.
biasanya kan tadi kan sempat dibilang bahwa Armada datang ke Jakarta sendiri dulu berlima, sekarang bertiga. Nah di konser 15 tahun berkarya ini apakah saya pengen tahu di konser ini apakah nantinya akan ada kolaborasi dengan mantan personelnya? Itu penting. Kenapa? Karena saya pikir beberapa band yang sudah melakukan konser kayak Dewa, dia mau kolaborasi dengan mantan personelnya. Nah saya ingin tahu terkait dengan konser ini apakah nantinya Armada akan ngajak mantan personelnya untuk ikut kolaborasi. Yang kedua terkait dengan pemilihan kota, saya ingin tahu kenapa alasan Palembang. Mungkin tadi Palembang untuk yang terakhir ya. Palembang yang terakhir ya. Benar nggak sih? Kalau saya baca di rilis Palembang yang terakhir karena kota terakhir kota tempat kelahirannya Armada sendiri. Saya ingin tahu alasan kenapa di Palembang sendiri dan nantinya konsernya itu kan seperti apa? Biasanya kalau konser penutup kan mewah. Saya ingin tahu terkait dengan itu. Terima kasih. Terima kasih, bisa langsung dijawab. Ini kirim rilisnya. Udah. Kan ada di itu scan. Belum donat. Belum donat gua. Ada dia ngapain? Saya jawab ya masalah kolaborasi. Itu sih belum bisa dipastikan. Sepertinya juga enggak persentasinya tipis. Sepertinya persentasinya tipis karena bukannya kita gini, maksudnya bukannya kita tidak berhubungan baik dengan mata-mata personel lain. Kita berhubungan baik, tapi mereka ada kesibukan lain yang belum tentu kita nggak bisa maksa gitu seperti apa. Itu sih. Kalau ditanya pengen ya pengen. Tapi pernah komunikasi nggak? Sejauh ini pernah komunikasi akan mau konser 15 tahun berkarya dan ngajak mereka, ada komunikasi ke arah situ nggak sih? Nggak ada sih, nggak ada. Memang jadi konser ini tuh didedikasikan untuk kami bertiga. Sisa ini maju terus pantang mundur, jalan terus. Jadi ya memang dulunya memang mimpi bersama untuk punya konser tunggal. Tapi siapa yang bertahan, dia yang akan melanjutkan tonggak estafet perjuangannya gitu, istilahnya itu gitu. Terus kenapa Palembang jadi yang terakhir? Biasanya tempat kelahiran itu dimulai di pertama. Kalau kami pengennya beda. Jadi pol-polan habis-habisan dalam tanda kutip, kalau istilahnya anak-anak sekarang tuh pecahnya itu udah di terakhir gitu. Jadi pelongnya tuh udah leganya tuh udah gitu. Karena kami juga ngerasa bahwa selama kita udah 15 tahun, 17 tahun sih sebenarnya kalau dihitung sama nama yang dulu ya. Belum pernah konser tunggal kita di Palembang gitu. Ya memang belum pernah konser tunggal dimanapun juga sih. Baru ini. Jadi memang kalau kata orang Cilegon itu save the best for last gitu. Gitu. Tapi ada mimpi nggak buat SRN sendiri, ada mimpi nggak bawa Armada sendiri ke luar? Karena kayak di Malaysia, di Brunei, di Singapura yang negara dekat kan pasti kenal dengan Armada, apalagi Armada sendiri dekat banget tuh dengan Palembang, dekat banget tuh sama Malaysia dan Singapura. Begitu. Terima kasih. Ya, pastinya itu sesuatu yang memang kita inginkan juga, Pak. Dalam artian kemungkinan itu mungkin, karena memang secara data pun di Malaysia fansnya Armada cukup besar. Nah, terlebih lagu-lagunya lumayan cukup hits dan sana juga sampai sempat viral beberapa lagunya. Jadi ya itu possibility itu saya rasa sangat mungkin, gitu, Pak. Terima kasih. Sekarang siapa lagi yang ingin bertanya, langsung aja angkat tangannya. Boleh? Perkenalkan diri dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dain dari Media Kabar Timur. Awal musik Armada ini awalnya saya ikuti loh kalian ini. Saya mau nanya nih, ini kan 15 tahun, ulang tahun
Armada ya, kemarin kan Pak Adi juga rayain ya yang ke 25 tahun Mas ya. Kalau saya mau nanya, nanti acaranya kan di luar kota, kenapa nggak dirayain di Jakarta aja kayak Pak Adi kemarin 25 tahun CCC? Terus band-band apa yang ikut serta dalam mendukung karya Armada ini? Kayak kemarin Pak Adi kan ada Noah, ada ya udah itu aja deh. Sukses deh buat Armada band. Terima kasih. Kalau artis nasional tadi sempat ditanyain juga kan, kalau artis nasional memang masih kami sembunyikan identitasnya. Yang akan kami angkat itu sebenarnya local heroes tuh, jadi kayak musisi, kalau misalnya di Jogja gitu, musisi Jogjanya gitu, yang bisa dibilang terkenal juga tapi belum nasional gitu misalnya. Terus kenapa nggak Jakarta? Jadi memang kita tuh sebenarnya punya data pendengar Armada tuh banyak di mana. Memang Armada ini bukan band kota besar istilahnya. Kita memang rata-rata second city. Tapi di beberapa festival kita amazed juga, ternyata pola penonton sekarang tuh beda gitu. Jadi kalau teman-teman nonton Avengers tuh kan ada si Thanos-nya tuh yang jentikin jari terus hilang semua tuh orang. Nah, gue ngerasa tuh kayak gitu. Pola penonton sebelum pandemi sama setelah pandemi itu beda. Dan memang kota-kota yang dipersiapkan ini memang kita persiapkan tuh jauh-jauh hari gitu. Jadi kenapa Jakarta tidak ada di list? Kita memilih untuk keliling dulu, kepung-kepung segala macam. Jadi nyambung sama yang Mas tadi bilang, 15 kota itu adalah 15 daerah yang sudah paten gitu. Tapi kalau Allah pengennya jadi 35 kota ditambah 4 negara, Allahualam. Kita sih gas aja gitu. Gitu Pak, semoga terjawab. Terima kasih. Ada yang ingin menambahkan? Pertanyaan berikutnya, siapa yang ingin bertanya langsung unjuk tangan. Boleh Mbak berbaju coklat. Perkenalkan namanya dan dari media mana? Halo, selamat sore. Saya Rizka dari Antara. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengenai konsernya sendiri, apakah ada target jumlah penonton? Kemudian boleh dibocorkan nggak mengenai rencana venue-nya itu bagaimana? Apakah di outdoor atau di indoor? Kemudian untuk Armada sendiri beserta promotor juga, boleh bagikan cerita nggak bagaimana sih persiapannya untuk menyiapkan konsernya? Mungkin dari latihan atau dan lain sebagainya, tantangannya, kesulitannya bagaimana? Kemudian yang terakhir, ini mungkin lebih ke resep ya atau tips gitu, boleh diceritakan nggak sih? Ini kan bertahan 15 tahun konsisten di industri musik bukan hal yang mudah gitu. Untuk Armada sendiri boleh bagikan cerita nggak sih bagaimana sih cara Armada untuk menjaga band ini tetap bertahan dan akhirnya sekarang unjuk gigi untuk mengadakan konser tunggal. Terima kasih. Boleh langsung dijawab dari Bapak Wahyu. Thank you. Tadi menanggapi pertanyaan pertama mengenai kapasitas ya. Nah, pasti kapasitas itu kita harapannya adalah sekitar 10.000. Harapannya lebih dari 10.000 malah. Tapi tadi pertanyaan kedua mengenai tempat, kita semua di hotel. Di lapangan mungkin yang selanjutnya sudah dijawab dari Armada. Oh, resep. Gue gak konsen ngeliatin anakku dulu. Resep kenapa kita sampai sekarang masih bertahan? Alhamdulillah kita berkumpul karena uang ya. Bercanda. Nggak, karena kita punya visi dan misi yang alhamdulillah sampai sekarang masih sama gitu. Bukan cuman karena materi, kalau dibilang sepenuhnya
idealisme ya nggak juga, ada materi juga yang punya andil di sini, tapi bukan hanya itu doang gitu. Alhamdulillah kami bertiga visi misinya tuh masih sama, karena kami tuh dari dulu terjun di industri musik Indonesia itu bukan untuk jadi artis sebenarnya. Kami berlima dulu tuh niatnya, tujuannya tuh sama semua. Kita nggak mau jadi artis, kita cuma pengen bikin karya. Gimana caranya dalam waktu 1 bulan itu kita manggungnya minimal 5-10 kali, biar apa? Biar ada pemasukan untuk jadi pekerjaan kita untuk membiayai kelangsungan hidup keluarga. Jadi memang iya, musik tuh kerjaan di band ini udah kita anggap kayak memang benar-benar pekerjaan kita, bukan cuma kayak menyalurkan hobi doang gitu. Nah, yang terjadi beberapa tahun ke belakang dengan berkurangnya personil, memang ada beberapa visi misi yang sudah tidak sejalan, tapi hanya di pekerjaan saja, tidak di persahabatan dan kekeluargaan. Jadi mungkin yang bisa kita share itu sih resepnya. Visi misinya tetap sama. Sama ini sih, nambahin tipsnya ini sih. Kita tuh berusaha buat terus berkarya gitu. Salah satu contohnya itu adalah di dalam masa pandemi kemarin, kita tuh dalam setahun bisa hampir 2 atau 3 lagu yang kita rilis. Walaupun dalam arti secara bisnis, merilis lagu di masa pandemi itu nggak bagus secara bisnis ya. Tapi kami menganggap sebagai pertanggungjawaban kami kepada fans Armada gitu. Itu aja gitu. Jadi mungkin salah satu tips Armada bisa bertahan ada di posisi ini selain yang diomongin Rizal itu adalah kita nggak pernah berhenti mengeluarkan sebuah karya baru. Stop ya. Tadi Mas Andi itu udah jawab. Mas Mai udah jawab, Mas Rizal udah jawab. Sekarang mungkin Mas Andi mau memberikan tipsnya nih. Kira-kira rahasianya apa tuh? Ya seperti yang tadi saya bilang di awal juga, kita itu selama kita terjun 15 tahun, 17 tahun sebenarnya kalau karir musik ya. Dengan Armada itu kita 15 tahun, Kertas 2 tahun. Itu tuh kita ditempa bukan hanya secara mental juga, tapi itu juga ditempa untuk menjadi lebih dewasa gitu, pendewasaan diri kita apa. Kita di sini juga cuman fokus untuk nyari uang, kerja berkarya, tapi kita juga belajar banyak hal tentang arti perjuangan hidup gitu loh. Semuanya juga banyak hal yang kita dapatkan juga manfaat dari perjalanan kita, karir kita tuh banyak hal yang menempa seseorang itu biar lebih baik lagi, baik secara dari dalam dan luar gitu. Jadi kita dengan kita bisa memperhatikan itu dan berhasil maksudnya memahami itu, ya insya Allah itu akan banyak bawa manfaat buat kita dan menjadikan kita orang yang lebih baik lagi dari dalam dan luar itu. Mungkin ada satu hal yang belum gue sampaikan. Selama 15 tahun ini, ternyata yang kami dapatkan itu bukan hanya bentuknya materi, popularitas, dan segala macamnya, tapi ternyata ada rasa kepuasan tersendiri gitu, dalam tanda kutip. Banyak orang-orang yang besarnya dengan lagu-lagu Armada. Nggak sedikit dari kita yang ada di ruangan ini mungkin dengerin Armada dari SMP mungkin. Oh, udah banget. Kita udah ketawa, umurnya udah tua. Tapi beberapa waktu dan sering sebenarnya ketemu, ngobrol, ada waktu yang intens untuk ngobrol, untuk lebih intim ngobrolnya itu kayak ternyata dia besarnya bukan hanya sekedar dengar lagu Armada, tapi itu yang jadi spirit dia, menyelamatkan dia dari down gitu, dari galau. Dia galau dengar lagu Armada, terus dia ada rasa untuk melakukan hal yang positif, tidak melakukan hal yang negatif. Itu udah satu kepuasan yang luar biasa, jauh melebihi materi dan popularitas yang kami dapat. Jadi mungkin itu untuk melengkapi resepnya kenapa tetap bertahan walaupun cuma bertiga, karena ada hal itu. Terima kasih.
Terima kasih. Sekarang siapa yang ingin bertanya kembali nih? Langsung unjuk tangannya. Terakhir nih. Boleh? Ya. Silakan langsung sebutkan namanya dan dari mana. Halo, assalamualaikum. Saya dari Indonesia Jurnalis. Saya mau tanya nih sama Mas Rijal. Minta vokalnya aja deh, kalau nanya mungkin udah banyak ya. Minta vokalnya Asal Kau Bahagia tanpa musik. Saya penasaran aja pengen denger suara aslinya. Itu aja. Asal Kau Bahagia yang manis pun nggak boleh di play kan? Vokalis asli. Bapak kayak juri idol aja tiba-tiba nanya saya. Enggak, penasaran aja. Ini tanpa mixing, asli. Dia kayaknya dia kayaknya ada pengalaman pribadi yang tidak terpuaskan. Nggak, pertanyaannya sebelum gue nyanyi, Bapak tahu nggak lagunya? Ya agak-agak lupa. Coba Bapak dulu yang nyanyi. Wah, nggak bisa. Nggak bisa. Habis itu Mas dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kalau kangen Dewa. Nah. Komedi terus. Katakanlah sekarang bahwa aku tak bahagia. Aku punya tapi di hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Ku rela kau dengannya, asalkan kau bahagia. Tepuk tangannya mana? Pasukan Armada semua. Seru banget ya. Tapi kalau misalkan nyanyi tanpa musik kayaknya kurang afdol, bener nggak? Kira-kira di sini pasukan Armada pengen denger lagu apa sih? Coba dong sebutin satu lagu paling kencang. Buka hatimu, apa lagi? Wah, banyak banget nih requestnya. Yaudah, setelah ini kita akan menyaksikan penampilan langsung dari Armada. Tapi sebelumnya kita persilakan dulu untuk personil Armada untuk siap-siap terlebih dahulu. Terima kasih dan terima kasih juga untuk